SMA 2 yang alumni-alumninya hebat-hebat. Saya lihat tadi naik sepeda, sekretariat alumni ya, panggindingna lah pokoknya. Saya cek ke Bu Sundari berapa luasnya, 2,2 hektar. Salah satu sekolah yang paling luas di kota Bandung. Kalau urusan taman dan luas, kelihatannya SMA 3, SMA 5 nggak akan bisa menyusul. Sudah takdirnya. Tapi tetap semangat ya. Nah, hari ini hari bahagia karena saya masih ingat pesan Pak Anies Baswedan ya. Jadi teorinya begini. Sekarang itu kita harus buat suasana sekolah ini bikin betah. Selama ini tuh anak malas ke sekolah, pulang ingin cepet gitu. Di sekolah itu juga rutinitasnya gak robot, pulang dari males gitu. Hari kataman datang panghelana balik panerina gitu. Nah sekarang harus dibalik, sekolah itu harus kayak taman, itu maksudnya. Datang paling awal, pulang, aduh males, betah keneh di sekolah gitu kira-kira. Nah diterjemahkanlah konsep sekolah menjadi taman itu, filosofinya agar di sini sebetah-betahnya gitu. Ya, definisi betah itu Bapak Ibu tidak hanya urusan dia senang dengan metodologi gurunya sehingga betah. Punten ya, saya bandingin nih. Waktu saya sekolah di ITB, garalak dosen akhirnya. Jadi sebagai mahasiswa IP saya jelek, pas-pasan lah. Saya nggak sebut 2, sabaraha namanya. Tapi perasaannya saya pinter di SMA tilu, boleh saya juara hiji, tapi pas di ITB ternyata ada faktor itu. Saya S2 ke Amerika, ke UC Berkeley. IP saya 3,9 gitu. Jadi asa gampangan sekolah di Amerika ketimbang di ITB gitu ya. Waktu di Amerika tiba-tiba Allah memberikan saya anugerah sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, yaitu menulis. Sederhana Bu, dari zaman saya sekolah di sini sampai ITB saya tidak dibiasakan menuliskan gagasan. Karena apa? Karena budaya kita ini budaya ngobrol. Wah, pun gosip, ngomongkan batur, pangheulana gitu ya. Makanya sosial medianya payu kan, di Facebook mah gosip unggul, bukan gagasan. Nah waktu di Amerika itu gurunya itu kayak temen. Itu juga punten kalau di sini si dosen-dosen saya itu juga amtenar we gitu. Jadi sieun mun panggih teh gitu. Tapi kalau di Amerika mana diudak-udak guru teh, Pak ngopi Pak gitunya. Sambil ngopi teh diskusi tentang komunisme zaman sekarang kumaha, tentang revolusi, tentang saya sekolah perkotaan ya dan sebagainya gitu. Jadi dengan guru teh bersahabat Bapak Ibu ya. Tapi kita sopan, tahu batas. Tapi gaya ngobrol kita itu bukan kayak ke orang tua gitu. Ngobrolnya itu kayak temen. Kalau ke temen kita nggak sungkan, makanya betah. Jadi kangen gitulah kira-kira ya. Maka dengan guru mengajarnya gaya seperti teman, ya, dengan gurunya ramah merangkul, plus memang waktu di Amerika itu banyak taman juga. Jadi belajar, bosan di ruangan kan, keluar, duduk-duduk, baca buku, dan sebagainya. Akibatnya apa? Tiap pulang ke kos, waktu sekolah di Amerika, kayak nanti ke sekolah deh, sampai jam 12 malam ngelembur. Pulang ke kos mah nggak numpang tidur, paginya semangat lagi, kira-kira begitu. Jadi waktu Pak Anies bilang sekolah menjadi taman, saya teringat dengan pengalaman sendiri. Betapa dulu waktu di S2 saya, persis begitu. Ya. Nah sekarang konsep itu terjemahkan di sini. Supaya anak-anak itu mencurahkan segala energi imajinasinya, energi keingintahuannya, dan sebagainya, termasuk hubungan sosialnya antara sesama mereka yang ngintip-ngintip di lantai 2 tuh. Ya. Tuh yang teriak-teriak. Dan antar mereka dengan gurunya, kira-kira begitu ya. Jadi tos usum guru galak lah kira begitu ya. Tegas itu nggak harus galak Bu ya. Tegas itu sikap ya. Tegas itu sikap
bukan ekspresi fisik, kira-kira begitu. Nah, itu yang harus dibangun. Nah, dilengkapi kesempurnaan hubungan sosial yang membetahkan itu dengan taman seperti ini. Ini kalau ada alatnya yang canggih ya Bapak Ibu, sekarang sedang turun hujan. Namanya hujan oksigen, kira-kira begitu. Kalau oksigen turun, 3 shower kan, kita mandi seger gitu ya. Tapi kalau lihat dari wajahnya mah ini mandinya pakai gayung ini mah. Soalnya disebut shower ada bengong. Anak-anak modern yang dapat shower mah. Ibu-ibu mah itu keneh gayanya. Jadi ini oksigen turun. Apa yang terjadi kalau oksigen turun dari pohon-pohon ini? Adrenalin turun, Bu. Hormon yang bikin kita gelisah, hormon yang bikin kita deg-degan, hormon yang bikin kita para rubuh itu turun hormonnya karena dilawan oleh oksigen. Dan saya mah sepedahan, jadi saya tahu problem kota Bandung, termasuk yang sedang saya hadapi dengan preman omprengan, nggak ada masalah, itu dinamika. Saya tiap hari naik sepeda, jadi saya tahu problem kota Bandung. Dari jalan bolong saya telepon, dari preman saya telepon, penindakan dan sebagainya, banyak lah ya. Saya pernah kumpulin supir 05 yang kemarin brengsek-brengsek itu, karena mau saya didik, saya ubah menjadi lebih baik, walaupun nggak semuanya berubah. Dari wajahnya Bapak Ibu, memang sangar semua. Dan saya sudah bisa bayangkan tiap hari yang dia lihat aspal, tiap hari dia mendengar suara noise, ya. Tiap hari dia harus kejar setoran, tiap hari dirinya harus siaga dengan segalanya, sehingga sudah kebal. Di klaksonan, ngetem aja gitu. Jadi orang paling sabar di dunia ini supir 08, 05 tadi. Di klaksonan cicing gitu. Tengah jalan ngajanteng. Orang-orang seperti itu sumbunya pendek. Larinya kemana? Saya telidiki. Sok marah rabok di lapo-lapo pengkolan. Poin saya ingin membedakan dengan orang-orang yang sehari-harinya berdekatan dengan ini. Dengan orang-orang yang sehari-harinya hanya lihat beton, lihat besi, lihat aspal, itu berbeda, CO2 wungkul ya, kotor. Berbeda dengan orang-orang yang oksigennya banyak. Satu, saya mah ada dosen jadi rada ilmiah. Ada penelitian dari University of Illinois ya di Amerika. Dia bilang begini. Dia membandingkan orang yang jarang lihat dan berinteraksi dengan kehijauan dengan orang yang sering berinteraksi dengan kehijauan atau alam. Hasil risetnya mengatakan orang yang sering berinteraksi dengan kehijauan dia lebih pintar dalam menghafal. Nah, di SMA 2 mah pintarnya karena salah satunya berinteraksi dengan itu. Ya, jadi oksigen turun bikin kita hati tenang, rileks, dekat dengan alam, ngahwalkenya lebih pintar, kan begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau di rumah sedang menuju Parasea, sarang Carogena, Bu, ajak gue ke SMA 2. Kan kadang bisa ya wasit turun gitu ya, itu mah tongson tenteng. Jadi saya sampaikan itu dulu. Di sini ada Pak Eli dan para kepala sekolah yang lain. Mari keberhasilan SMA 2 ini menginspirasi. Saya tahun ini sedang merevolusi pembiayaan Kota Bandung. Apa itu revolusi pembiayaan? Selama ini kita kalau membangun negeri ini, membangun kota ini nyicil, nggak bisa sekaligus. Ya. Nah, teori nyicil ini ternyata di dunia negeri lain tidak begitu. Di negeri lain mah kontan, tapi di negeri lain mah pakai swasta. Si negaranya nyicil ke swasta, tapi barangnya datang duluan gitu. Ada orang mah nyicil, beli tanah dulu anggaran tahun ini, beli dulu pagernya tahun depan, tahun ketiga baru bangunannya, tahun kelima
Kalau dia rumah sakit tahun keempat beli alkesnya, baru si rumah sakit itu tahun kelima gitu. Itu cara Indonesia. Dikalikan semua urusan, itulah yang membuat kita lambat. Kalau di Korea tidak begitu, kalau di Inggris tidak begitu. Di sana si sekolahnya atau rumah sakit dibangunkan swasta 2 tahun. Kotanya nyicil 25 tahun. Nah ini yang sedang saya lakukan tahun ini. Saya akan rubah pola biayanya, tidak lagi mencicil. Apa yang terjadi? Nanti saya ingin semua sekolah kayak SMA 2, semua harus ada digital learning, tapi itu dicicil sekaligus. Nanti kami yang pemerintah kota yang mencicil 25 sampai sekian tahun, sehingga sekolahnya udah kayak Singapura semua dalam waktu pendek gitu. Jadi itu inovasi dari saya yang sedang saya perjuangkan tahun ini. Terakhir dari saya, tamannya keren, namanya juga tadi sudah dijelaskan. Indeks kebahagiaan, nah ini mah dihafalin ya, buat ujian tuh anak-anak ya. Indeks kebahagiaan Kota Bandung 70,6, ya itu tinggi artinya. 0 sampai 25 tidak bahagia, 25 sampai 50 kurang bahagia, 50 75 itu bahagia, 75 sangat bahagia. Ya, nah, Bandung masih kategori bahagia tapi termasuk yang tertinggi di Indonesia. Ada 10 indikator kebahagiaan. Nomor 1, ternyata penyumbang indeks kebahagiaan adalah keharmonisan keluarga. Jadi orang Bandung itu sangat menghargai tingginya keharmonisan keluarga. Karena suaminya susi semua. Nah, demi keharmonisan kira-kira begitu, ya. Padahal susi sebenarnya suami siun istri. Kedua, nah ini ada hubungan sama taman bahagia. Kedua dari 10 indikator yang menyumbang kebahagiaan warga Bandung tertinggi, nomor 2 adalah interaksi sosial di ruang publik. Jadi semakin banyak orang-orang ini berinteraksi di gazebo ini, di taman, ngobrol sama ibu kepala sekolah di kursi besi ini akumulatifnya menghasilkan rasa tenang. Tuh. Makanya saya banyakin taman itu, ada hubungannya. Satu testimoni Facebook ya dari ibu-ibu dari ujung Berung. Pak Wali, saya nganuhunkeun, kenapa Bu? Selama ini saya punya 2 anak, tiap minggu minta ke Ciwok. Karena dia ingin main dan dia ingin makan. 2 minggu pertama saya dan suami oke-oke aja, tapi kalau sudah 2 minggu terakhir kami stres. Karena kami uangnya UMR pas-pasan, masa harus selalu ke mall dan ya. Tapi gara-gara sekarang banyak taman, anak saya sekarang udah nggak mau ke mall lagi. Dia inginnya itu ganti ke taman-taman Teras Cikapundung, ke Taman Vanda, ke segala rupa lah ya. Bahagia sama kan? Dan sekarang mas saya tinggal botram aja, tidak usah beli makanan, saya makel. Jadi alhamdulillah tuh Pak Wali, keluarga kami bahagia, ekonomi kami meningkat. Nah kan begitu ya. Makanya taman ini saya konsepkan satu RW harus punya satu taman. Makanya hanya Kota Bandung yang memberikan anggaran 100 juta per tahun untuk satu RW. Ada 1.500 RW, saya gelontorkan 150 miliar supaya pembangunan ini merata. Pembangunan ini gimana si RW dan warganya, kira-kira begitu. Kali 5 tahun saya, 0,5 miliar per RW. Coba cek di Indonesia ada nggak? Ya, 0,5 miliar dalam 5 tahun untuk RW. Jadi taman, jadi jalan, jadi sosial, jadi apa. Itu konsep saya membangun Indonesia yang disebut dengan merata. Jadi Taman Bahagia ini mencerminkan kondisi bahagia orang Bandung. Ini ada adik-adik ya. Kamu kan dengerin di atas kan? Apa bedanya foto orang Jakarta dan orang Bandung? Saya bisa bedakan di Instagram, di medsos. Kalau orang Bandung pasti foto-fotonya outdoor, selfie di taman, selfie di walungan, selfie di trotoar, selfie di. Orang Jakarta pasti di kafe, lagi rapat, lagi belanja gitu. Itu sudah membedakan. Kalau orang Bandung, budaya interaksi di taman dan outdoornya sudah tinggi. Makanya orang Bandung rata-rata santun, ya, rata-rata someah. Nah, kesimpulannya itu kira-kira ya. Jadi saya ucapkan selamat atas keberhasilannya.
saya titip ke Pak Kadis agar menjadikan ini sebuah program. Tujuan akhirnya agar seperti cerita saya sebagai siswa yang betah dulu di sekolah, karena konsepnya sekolahnya seperti taman, sehingga berujung pada keseimbangan fisik, karena manusia itu ada 3, keseimbangan fisik, keseimbangan pikir, keseimbangan emosi. Fisiknya sehat karena diberi makan olahraga, otaknya pintar karena diberi makan ilmu, hatinya soleh-soleha, akidahnya baik karena diberi makan ibadah. Itu saja, saya kira nanti peresmian bentuknya seperti apa, saya ikut saja. Tapi dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, ya, dengan lisan, dengan ini Taman Bahagia, Taman SMA Negeri 2 yang tercinta secara resmi saya resmikan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menyemangati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Jumbiak juga kami undang untuk mendampingi pelepasan burung merpati. Kami persilahkan. Backgroundnya itu Bu, ya. Tulisan Bu, backgroundnya Bu. Backgroundnya Taman Bahagia. Ya, peresmian sudah dilakukan secara simbolis dengan melepas burung. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, alhamdulillah dengan melepas burung itu sebagai tanda sudah. Ini juga baru ya? Iya, yang paket itu. Ini model 2 Pak, gasnya Bang. Ini 2 model. Rumah terbuka Pak, jadi bagus koneksi itunya. Oh, cepet Pak, enak. So, ngomong sama Pak Wali, kalian bahagia enggak? Senang ya? Biar jomblo tapi bahagia. Setuju Pak. Terima Pak. Ya, ini alhamdulillah prestasi dari SMA Negeri 2, juara 1 program taman sekolah di nasional Bu ya. Ikon Taman Sekolah Nasional. Ikon Taman Sekolah Nasional, juara 1 se-Indonesia, bagian dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Pak Menteri punya konsep sekolah itu harus membetahkan. Jangan kayak dulu datang suka telat, pulang paling cepat karena nggak betah kan. Nah sekarang dibalik dengan suasana yang nyaman, air mancur, segala rupa keren. Dibalik ingin buru-buru ke sekolah, malas pulang, kayak begitu kan, kayak masuk ke taman kan. Nah hasilnya terlihat, ada wifi-nya, ada gazebo-gazebonya, warganya dan sebagainya. Jadi saya mengapresiasi dan mudah-mudahan kita implementasikan ini ke seluruh sekolah-sekolah di Bandung, tentunya dengan dukungan alumni-alumni. Kalau sudah jadi alumni kan rata-rata jadi orang-orang hebat ya. Jadi saya himbau juga para alumni jangan lupa datang lagi ke sekolah zaman SMP SMA-nya, bantu, karena yang membuat Anda sukses dan pintar adalah sekolah itu. Kira-kira begitu. Mau diaplikasikan untuk di Kota Bandung? Ya, nanti lewat Pak Kadis, program Pak Kadis. Oke. Pak, ada filosofi lain Pak dengan ada taman seperti ini Pak untuk para pelajar sendiri? Itu tadi filosofinya adalah sekolah itu seperti taman, membetahkan, dan belajar tidak harus di kelas. Tadi saya lihat anak-anak lagi belajar ngisi kerja kelompok tidak di kelas, dia barengan di gazebo ya. Terus saya cek wifi-nya juga bagus. Dan orang yang sering belajar di taman biasanya menurut penelitian dia lebih pandai menghafal ya. Jadi ini bagus sekali. Plus luasnya memang sangat memadai ya. 2 hektar, 2,2 hektar. Terawat semua. Saking terawatnya
gorong-gorongnya aja dicet lah itu. Oke ya.